Jadi saya akan melanjutkan kuliah fisiologi di blok Brain and Mind System. Topik kita kali ini adalah tentang elektroensefalogram dan proses kesadaran. Pokok bahasan serta spesifik learning objective yang akan kita ulas dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah tentang dasar fisiologi dari elektroensefalogram. Kemudian kita akan melihat asal gelombang otak, jenis-jenisnya, perbedaan EEG pada keadaan sadar dan tidur, serta fungsi dari pencatatan EEG. Kemudian kita akan lihat fungsi formatio reticularis dalam proses kesadaran. Kita akan lihat nanti bagaimana kesadaran dan bagaimana mekanisme terbentuknya. Kemudian peran dari reticular activating system dalam mengaktifasi korteks, pengaturan tidur dan bangun, serta siklus tidur, ya, pola tidur. Kedua topik ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Kita mulai. Yang pertama tentang elektroensefalogram. Ya, mungkin kalian sudah pernah melihat bendanya atau mungkin sudah pernah menjalani pemeriksaannya atau melihat, ya. Jadi elektroensefalogram itu adalah pencatatan aktivitas listrik otak di kulit kepala. Ya, jadi grafik atau gambaran gelombang yang didapat dari hasil pencatatan EEG itu menunjukkan adanya aliran arus ekstrasel, ya, aliran arus ekstrasel yang sampai ke kulit kepala. Tentu sel-selnya adalah sel-sel otak, ya, di korteks cerebri. Jadi grafik itu didapat dari perekaman oleh elektroda. Ya, jadi dipasang alat elektroda yang dapat mencatat arus listrik yang diletakkan di kulit kepala atau scalp. Ya, ini contoh gambaran pencatatan EEG yang sudah modern, ya, ini pada anak-anak sudah dibuat dia seperti songkok begitu, ya, songkok atau topi penutup kepala. Mungkin kalau di kita masih konvensional dia masih wire, seperti wire kabel-kabel gitu, ya. Aktivitas listrik otak yang digambarkan oleh EEG ini dia berupa gelombang-gelombang, ya. Nampak seperti gambaran gelombang otak atau yang kita sebut brain waves. Jadi aktivitas listrik yang terekam ini bukan suatu potensial aksi. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Bukan suatu potensial aksi atau action potential, tapi merupakan suatu momentary collective post-synaptic potential activity. Ya, ada momentary, berarti sementara. Itu gambaran kumpulan dari aktivitas post-sinaps. Ya, aktivitas potensial post-sinaps. Jadi potensial post-sinaps itu bisa ada dua. Bisa EPSP, yaitu yang excitatory post-synaptic potentials, atau IPSP, yang inhibitory post-synaptic potentials. Nah, si EEG ini merekam keduanya, kumpulannya kolektif, ya, secara kolektif. Jadi hasil akhir dari aktivitas postsinaps inilah yang diukur, yang direkam oleh si EEG, yang terjadi di badan sel dan dendrit pada lapisan korteks di bawah elektroda. Ya, di lapisan korteks pada badan sel dan dendrit. Jadi kalau kita lihat gambar sel di bawah ini, ya, ada ini yang bercabang-cabang banyak, ini tentu adalah dendrit, ya, ini adalah badan sel, ya, ini adalah intinya badan sel atau soma dengan inti selnya. Kemudian di bagian sini tentu adalah axon hillock, ya, kita ingat kembali axon hillock adalah tempat awal tercetusnya potensial aksi, dan ini makin ke bawah adalah akson sampai nanti ke terminal akson ujungnya, ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya, di sini dia ada gambarkan suatu potensial aksi, ya. Potensial aksi ini adalah gambaran kurva potensial aksi yang ditunjukkan oleh garis vertikal, beberapa garis vertikal. Ini jumlahnya menunjukkan frekuensinya, yang kalau diukur secara langsung dia besarannya sekitar 200 milivolt si potensial aksi ini. Nah, sedangkan yang tercatat oleh EEG itu adalah aktivitas listrik di sini. Ya, aktivitas listrik yang ada di sini. Jadi bukan yang di akson, bukan potensial aksi, tapi yang di sini.
wave activity. Jadi dia gambarannya seperti gelombang-gelombang seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat aktivitas arus yang tercatat ini dia kecil sekali, benar. Ya, karena penjalaran arusnya hingga mencapai kulit kepala, ya, melewati cairan-cairan tubuh, sampai akhirnya tiba di kulit kepala dapat direkam oleh elektroda, tentu sudah menempuh jalan yang cukup panjang, ya, lapisan-lapisan yang dilaluinya. Ya, jadi menghasilkan sekitar 100 mikrovolt rata-rata gitu ya, ada bahkan di bawahnya. Nah, jadi bisa kalian bandingkan di sini ya, bahwa ini bukan satu bentuk potensial aksi. Potensial aksi itu justru dia sangat besar ya, milivolt, ini mikro. Sehingga hasil rekaman EEG merupakan sumasi dari potensial possinaptik, bukan besaran potensial aksi. Kalau ada kata sumasi, berarti ada penjumlahan di sana. Kalau misalnya di cabang-cabang dendrit ini, di sini misalnya EPSP, di sini IPSP, di sini EPSP lagi, di sini IPSP. Jadi beberapa tempat ada EPSP, di beberapa tempat ada IPSP, maka hasil akhir yang dicatat oleh EEG itu adalah sumasinya, hasil akhirnya, netnya, net. Begitu ya, karena kita tahu kalau EPSP sesuai dengan namanya, dia ini berarti excitatory. IPSP inhibitory. Nah, jadi ada yang bersifat excitatory, ada yang bersifat inhibitory. Nanti hasil akhirnya itulah yang dicatat oleh EEG. Apakah hasil akhirnya positif atau negatif? Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tipe-tipe gelombang-gelombang ini ya sesuai dengan nama-namanya, ya ada gelombang alfa. Nanti kita lihat gambarnya di bawah. Nah, tapi kalau kita lihat besar gelombang otak itu hanya berkisar antara 0 sampai 200 mikrovolt. Dengan frekuensinya berkisar antara 1 sampai lebih atau sama dengan 50 kali per detik. Sekali tiap beberapa detik hingga lebih atau sama dengan 50 per detik. Ya, ini sudah 50 udah cukup padat kelihatan nanti gelombangnya ya. Bentuk gelombangnya ini akan berbeda pada keadaan bangun atau wakefulness, pada keadaan tidur maupun pada keadaan koma. Nah, ini ada 4 contoh gelombang yang dia tunjukkan. Di sini ada gelombang alfa, gelombang beta, gelombang theta, dan gelombang delta. Ada sedikit penjelasan tentang gelombang-gelombang ini. Ya, kalian bisa lihat gambarannya memang seperti tidak beraturan begitu ya gelombang-gelombangnya. Seperti tidak beraturan. Kalau gelombang alfa itu dia adalah karakteristik dari gelombang otak pada orang dewasa dalam keadaan resting, dalam keadaan istirahat. Gelombang beta sebaliknya, ini dalam keadaan full konsentrasi, dalam keadaan bangun, wakefulness, dalam keadaan alert. Kemudian yang theta ini dijumpai pada anak-anak, atau dijumpai juga pada orang dewasa yang dalam kondisi tertentu, misalnya dalam keadaan stres, ya, atau frustrated adults, atau keadaan patologis tertentu. Kemudian gelombang delta juga ini dijumpai pada kondisi tidur dalam, deep sleep. Nanti kita akan bahas tentang siklus tidur di akhir slide. Dan juga dijumpai gelombang delta ini pada kondisi-kondisi patologis tertentu. Kita lihat satu persatu ya, sedikit penjelasannya. Pertama, gelombang alfa. Gelombang alfa ini merupakan gelombang ritmis yang terjadi dengan frekuensi antara 8 sampai 13 siklus per detik ya, dengan voltase sekitar 50 mikrovolt. Jadi kalau detiknya itu dilihat dari sini ya. Ini 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 7 kotak kalau di gambar grafik ini ya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Ya. Nah, jadi kalau gelombang alfa itu dia bilang sekitar 8-13 siklus per detik dengan voltasenya minus 50 milivolt. Oh, ini ada gambaran voltasenya. Gelombang ini terjadi paling sering pada regio oksipital, dari otak, regio parietal, dan regio frontal. Nanti regio-regio ini kalian cross check lagi ke buku anatomi ya.
Dapat direkam pada orang dewasa normal ketika awake, tidak tidur, dan dalam keadaan istirahat atau resting state of cerebration. Ini khas untuk gelombang alfa ya, dalam kondisi resting. During deep sleep, selama tidur dalam, the alpha waves disappear. Alpha wave-nya menghilang, digantikan oleh bentuk gelombang yang lain. Kemudian ini adalah gambaran perubahan gelombang alfa menjadi gelombang beta pada seseorang yang dalam matanya tertutup dengan kemudian dia membuka mata. Apabila perhatian seseorang terfokus pada suatu aktivitas mental, gelombang alfa digantikan oleh gelombang beta. Ya. Gelombang beta ini disebut namanya asynchronous higher frequency waves but lower voltage. Ya. Jadi gambarannya ini berubah, ya, sangat drastis perubahannya kita lihat ya. Oke, berikutnya gelombang beta. Gelombang dengan frekuensi lebih dari 14 siklus per detik hingga 80 siklus per detik. Gelombang ini dapat terekam pada regio parietal dan frontal ketika sedang berlangsung aktivitas yang spesifik pada bagian tersebut. Berkonsentrasi, saat mendengarkan sesuatu, saat belajar, atau fokus melihat sesuatu, ya ini gelombang beta lah yang akan terekam di regio parietal dan frontal terutama. Berikutnya gelombang delta. Ini adalah gelombang dengan frekuensi kurang dari 3,5 siklus per detik, namun sering memiliki voltase yang lebih tinggi dari tipe gelombang otak lainnya. Bisa 2-4 kali lebih besar voltasenya. Jadi nampak nanti gelombangnya lebih tinggi gitu ya. Timbul atau didapati ya gelombang delta ini pada masa bayi atau saat tidur sangat nyenyak, very deep sleep, dan pada kondisi penyakit-penyakit otak organik tertentu. Penyakit otak organik, jadi ada kelainan organ di otak gitu ya, bukan kelainan fungsional. Berikutnya gelombang theta. Ini adalah gelombang dengan frekuensi antara 4 sampai 7 siklus per detik. Didapati secara normal gelombang ini di regio parietal dan temporal pada anak-anak, sedangkan pada dewasa terjadi ketika tidur dan apabila berlangsung stres emosional, khususnya ketika kecewa dan frustasi. Gelombang theta juga dijumpai pada beberapa gangguan pada otak, brain disorders, dan penyakit-penyakit degeneratif brain states. Ya, walaupun tidak spesifik sebenarnya ya. Gelombang-gelombang otak ini, sehingga memang mendiagnosis kelainan-kelainan fungsional ataupun organik otak ya kurang mendukung lah ya. Ada beberapa penyakit tertentu misalnya epilepsi ya yang bisa membantu nih pencatatan EEG ini. Aktivitas listrik otak akan dapat terukur pada saat manusia masih hidup. Nah, ya. Pada saat manusia masih hidup. Meskipun dalam keadaan tidak sadar. Bentuk gelombangnya bervariasi bergantung derajat aktivitas dari korteks cerebri. Aktivitas dari korteks cerebri. Di bawah ini gambaran perubahan karakter brain waves gelombang otak secara progresif pada saat bangun dan tidur. Jadi kalau kita lihat ini, yang paling atas ini dalam keadaan alert wakefulness adalah gambaran gelombang beta. Kemudian ini quiet wakefulness, gelombang alfa, dalam keadaan resting tadi. Kemudian ini ada gelombang yang terbentuk pada tidur fase 1, stage 1 sleep, low voltage and spindles. Kemudian ada gelombang theta ya, pada fase tidur yang kedua dan 3, fase 2 dan 3. Kemudian ada gelombang delta yang muncul di fase tidur dalam, stage 4. Kemudian yang paling bawah ada gelombang beta kembali pada kondisi fase tidur REM sleep, rapid eye movement sleep. Nah, nanti kita bahas siklus tentang tidur di terakhir ya. Hanya dari gambar ini coba kalian perhatikan bahwa
dalam kondisi alert wakefulness muncul gelombang beta, dan pada fase tidur REM juga muncul gelombang beta, ya, beta wave. Oke. Kegunaan EEG, satu untuk membedakan derajat tidur. Ya, dengan gelombang-gelombang tadi dapat diketahui beberapa fase tidur, ya, stage 1, stage 2, and stage 3 tadi, ya. Kemudian alat diagnosis disfungsi otak, cerebral dysfunction, misalnya tadi epilepsi, penyakit dan kerusakan pada jaringan korteks sering menghasilkan perubahan pola EEG. Kemudian bisa juga sebagai metode dalam menentukan brain death. Indikasi brain death adalah hilangnya gambaran atau electrocerebral silence atau flat EEG. Ya, metode menentukan kematian otak salah satunya, ya. Oke, berikutnya kita ke topik yang reticular formation, ya, itu tentang EEG tadi kita tinggalkan. Masuk kita ke proses kesadaran dan reticular formation. Ini adalah struktur yang berkaitan dengan kesadaran. Apa itu reticular formation? Merupakan suatu alinan interkoneksi antar neuron yang tersebar di seluruh batang otak dan talamus. Jadi reticular formation itu merupakan suatu gabungan, kumpulan dari berbagai saraf dan pathway-nya dan traktus-traktusnya, gitu, ya. Jadi ini suatu net, seperti networking, suatu networking jaringan yang luas, ya, yang ada tersebar mulai dari batang otak sampai ke talamus, bahkan sampai ke korteks cerebri. Jaringan ini, ya, network ini menerima dan mengintegrasikan seluruh input sensori yang masuk ke otak. Kalau kita ingat kembali, input sensorik yang masuk ke tubuh kita ini melalui reseptor-reseptornya bisa berupa general senses, bisa berupa spatial senses, ya. General senses tuh misalnya ada input nyeri, sentuhan, tekanan, getaran, panas, dingin, ya, itu semua adalah general senses. Ya, masing-masing dari tiap sensasi itu ada reseptornya sendiri di tubuh kita. Dan dari reseptor inilah informasi tersebut akan diteruskan hingga ke dan akan melewati ini reticular formation, semuanya lewat di sini. Demikian juga yang special sense, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hirup, cium, apa yang kita kecap, kita rasakan di mulut kita, ya, keseimbangan dan lain sebagainya juga lewat di sini. Walaupun kalau keseimbangan khusus dia tidak sampai ke tahap kesadaran, ya, tidak ke korteks. Nah, itulah dia si reticular formation. Jadi dia menerima semua input dari sensasi-sensasi ini, sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa salah satu komponen pembentuk kesadaran kita, ya, sensasi ini, benar, gitu. Kesadaran kita dibentuk oleh gabungan dari sensasi-sensasi ini. Apa yang kita lihat pada saat yang bersamaan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya, itu diproses, diolah di tempat ini untuk membentuk suatu kesadaran, ya. Kalau dari gambar ini kita lihat, ya, paling bawah kita lihat ini ada ascending sensory tracts. Jadi ini adalah traktus sensorik yang menuju ke atas, ascending. Itulah tadi yang membawa sensasi-sensasi tadi, ya. Masuk dia, ini ada batang otak, yang berwarna pink ini reticular formation yang tadi, ya. Dari sini ada visual impulse, ya. Input visual ini talamus. Nah, yang warna biru ini menunjukkan penyebarannya ke berbagai bagian di korteks, ke berbagai bagian, seluruh bagian korteks, ya. Nah, dengan demikian, kalau misalnya ada satu saja bagian dari struktur ini yang mengalami kerusakan, mengalami gangguan, dapat kita bayangkan bisa mengganggu proses kesadaran. Ya, itu saja. Di titik manapun, apakah di titik ascending sensory tract-nya, di titik reticular formation-nya, atau di titik talamusnya, atau di korteks cerebrinya, dimanapun ada kerusakan, tentu bisa mengarah pada gangguan proses kesadaran. Nah, ini.
Ya, ini sama gambar tadi. Yang biru ini yang reticular activating system. Ascending fibers yang warna biru yang berasal dari reticular formation membawa impuls ke arah atas untuk membangunkan dalam tanda kutip dan mengaktifkan korteks cerebri atau yang disebut arouse and activate. Arouse and activate. Nah, ya. Serat-serat ini disebut reticular activating systems atau RAS yang mengontrol derajat kesiapsiagaan korteks yang dibutuhkan dalam mengarahkan perhatian akan semua masukan sensorik. Sebaliknya, jalur descendant dari korteks, khususnya dari area motorik, juga dapat mengaktifkan RAS. Nah, ternyata bukan hanya jalur ascending tract saja, jalur descending tracts yang juga melewati reticular activating system ini juga bisa memberi kontribusi pada proses kesadaran. Ya, jalur ascending ini paling umum, paling sering tentu adalah jalur motorik. Ini pun bisa dua, motorik yang ke otot ataupun motorik yang ke kelenjar dan ke otot jantung atau ke otot polos atau yang kita sebut dengan simpatis dan parasimpatis. Ya, jadi kalau dibilang motorik itu dia ada dua divisi. Satu motorik yang ke otot motorik, berarti namanya neuron motorik, sedangkan yang ke otot organ kelenjar, otot jantung dan otot polos itu yang divisi otonom. Itulah saraf simpatis dan parasimpatis. Ya, jadi ini dia si reticular activating system. Reticular activating system berperan dalam mengatur derajat kesadaran atau states of consciousness. Dan berdasarkan kemampuan interaksi antara stimulus atau input dan otak, derajat kesadaran itu dapat berupa kesadaran atau kewaspadaan tinggi, yang pertama, atau yang kita sebut compos mentis, gitu kan, atau maximum alertness. Kemudian ada terjaga, wakefulness, ada tidur, sleep, ada koma. Nah, beberapa tingkat kesadaran ini banyak pembagiannya, ya, ada pembagian-pembagian lain berdasarkan Glasgow Coma Scale misalnya, itu lain lagi. Nanti mereka ada menambahkan apatis, ya, ada yang menambahkan somnolen, ada yang soporus koma, baru koma, gitu ya. Itu semuanya untuk membedakan level-levelnya saja, ya. Maksimum alertness bergantung pada kemampuan melakukan perhatian penuh terhadap segala input yang melalui RAS dan tingkat aktivitas CNS. Yang paling tinggi, yang paling rendah menurut ahli fisiologi ini koma, ya, pada saat hilangnya kemampuan berespon terhadap berbagai stimulus eksternal. Hilang kemampuan berespon terhadap berbagai stimulus eksternal yang disebabkan oleh gangguan pada brainstem yang menghambat RAS atau akibat menurunnya atau depresi pada aktivitas korteks cerebri. Tentu dengan banyak penyebab, ya, trauma pada otak misalnya kontusio cerebri atau terjadi benturan, ya. Kalau sudah terjadi benturan mengakibatkan perdarahan, ya, bukan saja akan terjadi gangguan fungsional dari kerja saraf-saraf tersebut, tapi sudah mungkin jadi ada gangguan organik, ada gumpalan darah mungkin yang akan menggumpal, membeku. Nah, itu sudah tingkat tinggi gangguannya, ya. Atau kondisi infeksi misalnya, infeksi ensefalitis atau meningitis. Infeksi ini menyebabkan peradangan yang menghasilkan mediator inflamasi. Nah, itu juga bisa membuat terjadinya gangguan pada kerja dari sistem RAS ini sehingga menyebabkan penurunan kesadaran. Ya, jadi ini secara umum. Oke, kemudian kita masuk ke regulasi tidur dan bangun pada manusia, ya. Kapan kita tidur, kapan kita bangun. Nah, ini semua ceritanya itu masih berdasarkan teori. Ya, kalau kalian buka buku-buku fisiologi yang terbaru pun, ya, mereka masih menjelaskan teori-teori ini dalam konsep tidur dan bangun. Ya, ada basic theories of sleep. Nah, basic theories of sleep ini ada beberapa teori, ya, yang semuanya ini diterima, dipostulat, dihipotesiskan oleh para ahli tersebut yang kita terima, ya. Yang pertama ada yang menteorikannya the passive theory of sleep, bahwa katanya ketika siklus bangun tidur kita itu karena RAS mengalami fatigue dan menjadi inaktif setelah beraktivitas seharian.
Setelah kita beraktivitas seharian, kita benar terjaga, konsentrasi, bekerja, dan lain sebagainya, akhirnya dia mengalami kelelahan, si ras ini, dan menjadi inaktif, sehingga masuklah kita ke fase tidur. Itu teori yang pertama. Apakah ini benar? Namanya juga teori ya. Untuk membuktikan suatu teori tentu perlu suatu proses penelitian yang benar dong tentunya ya. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan teorinya sebagai suatu active inhibitory process, suatu proses inhibisi yang aktif, bahwa dikatakan di dalam otak kita itu terdapat suatu pusat tidur ya yang dia sebut di bagian bawah midpons, yang menghambat aktivitas otak. Nah, berdasarkan temuannya dia mengatakan bahwa pemotongan brainstem di level ini, yaitu level midpons ini menyebabkan korteks tidak pernah tidur. Jadi ini penelitian dia lakukan pada hewan coba ya tentunya ya, hewan coba yang di knock out, hewan coba yang dipotong brainstemnya di level midpons, itu menunjukkan hewan coba itu tidak pernah tidur, alias dia beraktivitas setiap hari, setiap saat. Nah, memang penelitian untuk menilai kerja otak ini ya sulit, dalam arti kompleks begitu ya, bukan tidak mungkin tapi kompleks. Cuman dia kalau pada manusia tentu tidak dapat dilakukan kalau metode penelitiannya adalah seperti ini ya, memotong brainstemnya. Nah, tentu tidak akan lewat ini di komite etik ya, tidak boleh dilakukan pada manusia. Kemudian ada lagi teori yang menyatakan bahwa tidur dan bangun itu merupakan a possible specific role for serotonin. Bahwa dikatakannya di sini berdasarkan temuan pemberian obat yang menghambat pembentukan serotonin menyebabkan hewan coba tidak tidur selama beberapa hari. Ya, jadi ada peran dari serotonin. Ya, serotonin ini yang mengatur tidur dan bangun. Kalau serotoninnya dihambat, hewan cobanya tidak tidur selama beberapa hari. Ya. Itu ada teori lagi. Nah, apa yang kita pahami saat ini tentang teori dari tidur itu adalah dari gabungan dari beberapa para ahli yang melihat berbagai teori ini, maka yang dapat kita terima saat ini adalah bahwa transisi tidur dan bangun kita ini melibatkan aktivitas resiprokal atau bolak-balik atau aktivitas bergantian antara berbagai kelompok neuron di reticular activating system kita. Berbagai kelompok neuron. Jadi kalau kita lihat di ras tadi ya, seperti saya katakan suatu networking, suatu jalinan saraf, kelompok-kelompok neuron. Jadi kerja bergantian dari kelompok-kelompok neuron inilah yang menyebabkan fase-fase tidur dan fase bangun kita. Tidur dan bangun ya. Bedakan dengan siklus tidur. Siklus tidur nanti ceritanya tidur. Ini cerita tentang transisi tidur bangun ya. Nah, jadi kalau dari gambar ini kita lihat bahwa pusat tidur yang dimaksud tadi itu terletak di daerah batang otak ini tadi ya, midpons. Brainstem nuclei that are part of the reticular activating system. Ya, nukleus-nukleus di batang otak yang merupakan bagian dari reticular activating system, bagian dari ras. Jadi ada kelompok norepinefrin dan serotonin, ada kelompok asetilkolin. Nah, kelompok-kelompok inilah yang secara bergantian teraktivasi, terinhibisi, sehingga menyebabkan ada siklus tidur, sleep, ya, siklus tidur itu ada REM sleep, ada non-REM sleep, dan ada bangun. Nah, jadi dikatakannya kalau yang bangun itu, awake state itu yang dominan adalah aktivitas neuron norepinefrin. Norepinefrin yang meningkat. Dan serotonin, sedangkan asetilkolinnya menurun. Nah, sebaliknya yang fase tidur, ya ada sebaliknya dia bilang kan bergantian ya, norepinefrin dan serotoninnya yang menurun dan asetilkolinnya yang meningkat. Nah, yang REM sleep berlangsung pola yang kebalikan, nah itu yang tadi, yang REM sleep. Sedangkan yang non-REM sleep itu diantaranya, yaitu apabila aktivitas yang aminergic, neuron aminergic, serotonin, dopamin, dan kolinergic dominan. Jadi di antara kedua kelompok-kelompok neuron tadi,
Itulah yang menyebabkan non-REM sleep. Ya, walaupun dia lebih mengarah ke kelompok neuron yang REM sleep, ya lebih tinggi aktivitasnya untuk memunculkan si non-REM sleep ini ya. Oke, selain ada kelompok neuron norepinefrin, serotonin, dan asetilkolin, ada kelompok neuron lainnya. Ya. Di sini dia tunjukkan kelompoknya adalah kelompok GABA. Ya, kelompok GABA dan ada kelompok yang histamin. Nih, yang dua ini. Nah, apa yang dia katakan di sini? Ini bagian dari kelompok yang di talamus dan korteks ya, yang di talamus dan korteks. Jadi keadaan bangun itu dia adalah penurunan dari GABA, peningkatan dari histamin, ya, sehingga mengaktifasi talamus dan korteks. Sebaliknya, peningkatan GABA, berarti inhibitori, ya, kemudian penurunan histamin, ini akan menurunkan aktivasi dari talamus dan korteks yang menyebabkan non-REM sleep. Peningkatan GABA dan berkurangnya histamin menyebabkan deaktivasi talamus dan korteks cerebri sehingga muncul non-REM sleep. Sedangkan pengurangan GABA dan peningkatan histamin ini menyebabkan kondisi wakefulness. Nah, ini juga semua masih sifatnya teori yang diterima saat ini ya. Ini merupakan kumpulan dari teori-teori yang disebutkan tadi. Kemudian satu teori lagi yang terlibat dalam proses tidur kita ketahui itu adalah keterlibatan dari melatonin. Melatonin ini suatu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini letaknya di bawah dari hipotalamus, kelenjar kecil di bawah hipotalamus, dekat dengan suprachiasmatic nucleus. Ya, di hipotalamus kita tahu SNC ini suprachiasmatic nucleus ini adalah suatu SCN, suatu jam biologis kita ya, suatu jam biologis. Apa peran dari hormon melatonin ini? Dia terstimulasi sekresinya pada saat malam hari ya. Sintesis dan sekresinya itu memiliki pola diurnal, ya, yaitu meningkat pada periode gelap dan berkurang pada siang hari. Nah, ini juga hormon yang digadang-gadang disebut sebagai hormon yang terlibat menyebabkan tidur ya, fase tidur kita. Variasi diurnal tersebut diregulasi oleh norepinefrin yang dihasilkan oleh saraf simpatetik postganglionik yang menginervasi pineal gland. Norepinefrin akan meningkatkan aktivitas N-acetyl transferase. Ini adalah enzim yang mensintesis melatonin dari serotonin sehingga menghasilkan melatonin. Jadi bahan bakunya adalah serotonin juga ya, seperti yang kita sebut tadi. Kalau serotoninnya meningkat juga dia menyebabkan kondisi REM sleep ya, yang di basic teori yang atas tadi. Nah, ini adalah gambaran struktur kimia dari si melatonin tadi. Dan ini adalah variasi diurnal dalam 24 jam sekresinya yang meningkat pada kondisi malam hari ya dibandingkan dengan siang hari. Oke, ini terakhir topik kita yaitu tentang pola tidur atau siklus tidur pada manusia. Jadi tidur kita itu terdiri dari dua pola yang berlangsung bergantian. Ada dua pola. Satu namanya non-REM sleep. Nah, itu namanya banyak. Jadi kalau dibilang non-REM sleep itu namanya sama dengan slow wave sleep. Jadi kalau dibilang slow wave jangan bingung, itu adalah siklus yang pertama ya. Pola pertama. Disebut demikian karena gelombang otak yang terekam pada fase ini berfrekuensi lambat dan intensitas tinggi, slow wave. Gelombangnya slow, frekuensinya lambat. Kemudian pola tidur yang kedua itu adalah REM sleep. REM singkatan dari rapid eye movement. Disebut demikian karena pada periode ini terjadi gerakan bola mata yang cepat meskipun sedang tidur atau masih tidur. Rapid eye movement. Eye movement, pergerakan mata. Nah, setiap hari saat kita tidur di malam hari, kita mengalami dua fase ini secara bergantian dalam bentuk siklus. Jadi ketika kita mulai baru awal tidur, pertama tidur, mulai tidur itu kita masuk di fase slow wave sleep.
Nanti fase slow wave sleep ini juga dibagi-bagi lagi. Ada 4 fase di dalamnya, ada 4 stage. Stage 1 ada yang membaginya 4 stage, ada yang 3 stage. Nanti dia kadang-kadang yang membagi 3 stage itu stage 1, 2 digabungkannya gitu ya. Ketika dalam penjelasannya dia menunjukkan bahwa itu stage 1, 2 yang digabungkan dari ciri-ciri gelombang otak yang muncul di fase tersebut gitu. Slow wave sleep itu berlangsung pada jam pertama berupa tidur yang nyenyak dan tenang. Setelah masuk ke slow wave sleep, masuklah kita ke fase REM sleep. Ini REM sleep ini sekitar 25% dari total jam tidur kita yang terjadi dalam beberapa episode, yang setiap episodenya itu terdiri dari 90 menit. Nah, di dalam fase ini tidur tidak terlalu nyenyak dan lazimnya berlangsung mimpi. Ya, jadi yang bermimpi itu di fase ini. Mimpi yang jelas dan dapat ingat. Jadi ketika coba saya lihat slide berikutnya. Oke, kita bahas ini dulu. Slow wave sleep atau non-REM sleep, ciri-cirinya pada fase tidur ini menurunnya peripheral vascular tone. Tonus pembuluh darah perifer kita menurun sekitar sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah 10-30%. Ya. Kemudian pada fase ini juga menurun laju nafas kita, respiratory rate. Kemudian kecepatan basal metabolik kita juga menurun. Di fase ini jarang mengalami mimpi, tapi bisa terjadi dan bisa terjadi mimpi buruk di sini ya, nightmares. Namun ketika terbangun, mimpi yang terjadi di fase ini tidak dapat sulit diingat. Mimpi apa aku tadi ya gitu ya. Aku mimpi tapi aku lupa apa ya. Nah, di fase ini tuh misalnya ya biasanya tidak karena apa? Karena tidak terjadi konsolidasi di memori sehingga tidak diingat. Sedangkan yang REM sleep, nah tadi kalau si non REM sleep nama lainnya slow wave sleep. Si REM sleep ini nama lainnya paradoxical sleep. Jadi ada kata paradoks di sana. Apa arti paradoks? Paradoks itu kan menunjukkan hal yang berlainan, hal yang opposite gitu ya. Kenapa? Yang tadi. Nah, ini clue-nya ke gambar gelombang otak yang saya lihat, saya suruh kalian perhatikan tadi. Bahwa dalam kondisi tidur yang paradoks ini, gelombang otak yang terekam itu gelombang beta. Ya, REM sleep ini, gelombang beta yang kita tahu, tadi gelombang beta itu muncul pada saat alert wakefulness. Nah, di sini juga terekam gelombang beta ternyata, walaupun padahal orang sedang tidur di sini. Nah, makanya dia paradoks, sedang tidur tapi aktivitas otak, aktivitas listrik otaknya itu tinggi di sini, ya. Berlangsung selama 5-30 menit setiap 90 menit tidur. Pola EEG-nya menyerupai pada saat terjaga. Nah, kita dia paradoxical sleep, suatu hal yang paradoks di mana individu masih tidur namun aktivitas otaknya tidak tidur maksudnya. Di sini justru aktivitas otak meningkat. Ya, brain metabolism increase 20%. Seseorang yang sangat lelah dan mengantuk akan mengalami periode REM sleep yang lebih sedikit dan pendek. Dan sebaliknya, REM sleep akan lebih banyak berlangsung pada seseorang yang sudah banyak istirahat. Jadi dia saling substitusi silang begitu ya. Ciri-ciri REM sleep. 1. Denyut jantung dan laju napasnya menjadi irregular. Ya, menjadi tidak teratur. Bisa karena terkait dengan kondisi bermimpi, ya, dream state. Kemudian tonus otot. Nah, tonus ototnya menurun. Tonus otot perifernya karena ada inhibisi dari area motorik, spinal muscle control area, ya, area-area motorik yang menginervasi, yang mempersarafi atau daerah spinal muscle. Ya. Kemudian menggerak di fase tidur ini kita bisa menggerakkan atau mengubah posisi tubuh atau memunculkan gerak-gerak irregular. Bisa mengalami mimpi, sulit dibangunkan. Nah, dalam kondisi ini kita sulit dibangunkan oleh stimulus eksternal. Di sini terjadi periode di mana seorang terbangun pada pagi hari secara spontan. Kemudian ciri-ciri lainnya, habis. Dia di sini pergerakan mata ya tadi ya. Nah, itu satu hal yang paradoks juga. Bahwa ketika seluruh tonus otot menurun, kan
katakan tonus otot perifernya menurun di fase ini, namun gerakan bola mata justru tidak ya. Otot-otot penggerak bola mata itu justru bergerak aktif, matanya bisa bergerak ke kanan, ke kiri, bisa bergerak ke atas, ke bawah, gitu ya. Nah, jadi fase tidur ini ya, ketika kita mulai tidur itu yang biasa kita sebut namanya tidur ayam, nah, gitu, tidur ayam gitu ya. Nah, ini merupakan tahap pertama dari tidur yang non REM. Nah, fase ini disebut tidur ayam atau tidur ringan karena di sini tubuh, pikiran kita berada di ambang realita dan bawah sadar. Pada fase ini bisa dibilang kita itu setengah sadar, ya. Dan otak menghasilkan gelombang beta tadi ya, beta yang kecil tapi cepat. Nah, ini mula-mula kita masuk di fase ini. Kemudian di fase ini juga kita mudah dibangunkan. Nah, beda dengan yang REM sleep, itu kebalikannya tadi ya, sulit dibangunkan. Di tahapan ini kita mudah dibangunkan, ya. Pergerakan mata ada tapi sangat lambat, aktivitas otot juga. Nah, kemudian habis fase ini masuk kita ke stage berikutnya. Menuju stage berikutnya itu namanya stage 2 atau 3 itu menuju tidur pulas. Ya, menuju tidur pulas. Nah, di fase ini nanti jadi dia yang saya ceritakan ini keterangan untuk yang slow wave sleep ini ya. Nah, sebenarnya slow wave sleep ini dia terbagi dari beberapa fase. Jadi kalian lihat aja di buku teks fisiologi stage 1, 2, 3, 4-nya ya. Nah, yang stage berikutnya masih di fase ini kita masuk ke fase yang namanya menuju tidur pulas. Nah, di fase ini kita denyut jantung dan pernafasan kita melambat. Nah, ini tadi ya menurun saya bilang kan. Terus suhu tubuh juga ikut menurun. Kita menjadi semakin kurang sadar dengan lingkungan sekitar ya. Masih bisa terdengar suara-suara, ada kalanya seperti itu tapi kita tidak jelas apa yang disebutkan ya. Kemudian nanti di fase ini, di fase stage 3, 2 atau 3 tidur itu ada suatu gelombang kalau saya tidak salah. Namanya K kompleks yang muncul. Ya, gelombang puncak, tengah, tinggi, negatif, pendek. Baru setelah fase ini masuk kita ke stage 4, masih di slow wave sleep ya. Stage 4-nya itu dia tidur pulas. Nah, itulah dia tidur pulas. Tidur di sini muncullah gelombang delta, tadi sudah kita sebut ya, yang very deep sleep kan, disinilah muncul gelombang delta tadi. Nah, di fase inilah kita menjadi kurang responsif, ya, sudah tidak terdengar lagi suara-suara di sekitar, tidak ada lagi gerakan mata dan aktivitas otot juga tidak ada sama sekali di fase ini. Nah, di fase ini pula lah terjadilah perbaikan dan pertumbuhan sel. Nah, perbaikan dan pertumbuhan sel, membangun kekuatan otot dan kekuatan tulang. Jadi kalau anak-anak dalam masa pertumbuhan disuruh banyak tidur, ayo dia tidur malam, nggak boleh begadang, ya karena itu tadi demi perkembangan dan pertumbuhannya, which is terjadi pada fase tidur pulas tadi ya. Di fase-fase inilah terjadi restorasi, perbaikan kembali. Tadi setelah seharian beraktivitas, pasokan darah ke otot dikembalikan, ya, memperkuat sistem imun. Nah, hormon-hormon pertumbuhan juga biasanya dipulihkan pada fase ini. Nah, karena sudah masuk fase yang tidur pulas, pada fase ini kita sulit dibangunkan. Kalaupun misalnya berhasil dibangunkan dengan stimulasi eksternal yang luar biasa, misalnya dengan mengguncang-guncang, hei bangun, nah, gitu kan. Fase ini bisa bangun, tapi kita masih biasanya kebingungan tuh, dalam keadaan di fase ini tuh, kenapa, nah, gitu ya. Dan mulai pelan-pelan menyesuaikan diri. Ada fase kebingungan bentar kan, barulah, bangun, jam berapa ini, ayo, ujian, ya kan. Nah, pada anak-anak selain pertumbuhan tadi di fase ini juga lah bisa terjadi ngompol, ngompol, mimpi buruk atau sleepwalking. Ya, ini nanti satu gangguan tidur ya, kalian nanti akan dapat tentang sleepwalking dari bagian psikiatri. Nah, itu gangguan-gangguan itu tadi biasanya terjadi pada fase ini, fase tidur pulas ini, fase very deep sleep atau yang stage 4 tadi. Nah, selesai di fase ini, masuklah ke REM sleep. Ya, REM sleep yang tadi udah ada ciri-cirinya saya sebutkan.
Nah, jadi setiap habis fase REM sleep misalnya berlangsung sekitar 15 menit, balik lagi masuk kita ke stage awal lagi. Stage 1 dari slow wave sleep tadi. Masuk stage 1, 2, 3, 4, masuk lagi REM sleep lagi. Selesai REM sleep, masuk lagi ke stage 1, 2, 3, 4. Begitulah seterusnya. Sekitar 4-5 kali lah siklus itu berlangsung selama tidur kita. Nah, jadi total keseluruhan dari mulai slow wave sleep sampai REM sleep tadi, dia bilang sekitar 90 menit. Nah, nanti ngulang lagi siklusnya. Nah, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke, selesai kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Saya kasih kesempatan. Silakan. Kita Izin bertanya, Dok. Oke. Silakan. Nathaniel ya. Iya, Dok. Tadi di slide dokter ada yang teori tidur, ada yang involving melatonin. Itu kan tadi, Dok, kalau dari gambarnya ada dia stimulasinya lewat retinohypothalamic tract, Dok. Jadi untuk mengaktifasi si pineal gland-nya. Nah, apakah dari teori ini kita bisa manipulasi dengan mengubah intensitas cahaya gitu, Dok? Iya, benar bisa. Itu mengapa untuk meningkatkan sekresinya ini pada tidur malam hari dianjurkan dalam keadaan gelap, ya kan? Kita disuruh untuk mengurangi cahaya di dalam kamar, dibuat supaya redup, ya kamarnya dibuat gelap, benar, karena dia untuk meningkatkan ya, tentu dalam keadaan gelap dia meningkatkan stimulasi ini tadi. Betul, Nathaniel, bisa. Baik, Dok. Boleh tanya lagi, Dok? Boleh. Kan tadi itu ada ini, Dok, ada persamaan antara yang full awake alert, gelombang EEG-nya itu sama-sama beta wave dengan yang REM sleep. Nah, misalnya kita sedang mendiagnosis pola tidur seseorang gitu, Dok. Bagaimana cara kita membedakan antara misalnya dia pretending gitu, Dok, pura-pura tidur sama dia sedang berada di REM sleep, Dok. Karena kan kalau dia pura-pura tidur dia bisa juga manipulasi tonus ototnya, Dok. Jadi bikin relax gitu, Dok. Itu gimana, Dok? Justru untuk membedakan apakah untuk mengetahui dia ini benar-benar tidur atau pura-pura tidur tapi mata tertutup, ya salah satunya dengan melihat gelombang otak tadi. Kalau dia benar-benar yang tidur REM sleep, tidur yang deep sleep, ya benar-benar tidur nyenyak, kita akan lihat ada gelombang delta di sana tadi ya, very deep sleep. Tapi kalau dia hanya tertutup saja matanya, namun dia tidak tidur, namun dalam keadaan rest ya, rest, tapi hanya mata tertutup, yang muncul kan gelombang alfa. Benar nggak? Ya kan? Nah, tapi kalau dalam keadaan beraktivitas, ya, alert, yang muncul adalah gelombang beta. Walaupun memang tidak lazim dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah seseorang itu pura-pura tidur atau benar-benar tidur gitu ya, atau dalam kondisi apa ya bisa kita bayangkan bisa muncul hal atau kondisi seperti itu. Nah, tapi benar dalam hal ini seperti Nathaniel bilang, kita bisa menarik kesimpulan, oh berarti bisa kita bedakan dong gelombang otaknya kalau dia benar-benar tidur yang muncul gelombang delta, yaitu tidur pulas tadi, very deep sleep, atau dia hanya menutup mata saja, tidak benar-benar tidur, yang muncul gelombang alfa. Oke. Baik, Dok. Boleh terakhir, Dok, satu lagi, Dok, terakhir. Ya, silakan. Pada beberapa orang, Dok, katanya ada yang bisa responsif diajak berbicara ketika tidur. Nah, jika itu benar, yang pertama apakah itu benar? Dan satu lagi mungkin jikalau itu benar, itu ada di stage apa, Dok? Karena kan tadi yang paling mudah dibangunkan justru di NREM, tapi yang paradoksikal itu di REM, Dok. Bagaimana, Dok? Iya, jadi saya sih belum pernah dengar ya Nathaniel kalau ada bisa orang yang diajak berbicara dan responsif ketika sedang tidur ya, kalau memang dia benar-benar tidur. Nah, yang ada mungkin, tapi saya nggak tahu itu tidur apa nggak, seperti orang yang dalam kondisi hipnoterapi kali ya.
Iya kan? Kalau yang orang di hipnoterapi itu katanya sih dia masih tetap diajak bicara, tapi saya rasa dia itu bukan dalam keadaan tidur. Nah, jadi kalau mau kita kaitkan ke fase-fase tidur tadi, kira-kira itu di fase mana? Sulit ya. Ya kita jatuhnya jadinya berasumsi gitu ya, berasumsi ya bisa saja mungkin itu bukan di fase yang masih di fase non REM sleep dia gitu, yang masih bisa mendengar. Tadi kan di stage antara 1-2 itu dia dikatakan masih bisa mendengar kata-kata gitu ya, tapi apakah bisa berespon menjawab dari kata-kata tersebut, nah itu yang belum pernah saya jumpai, Nathaniel. Baik dok, terima kasih dokter. Ya, oke, sama-sama. Izin bertanya dokter. Ya, silakan Agustina. Izin bertanya dok, bagaimana dok mekanisme terjadinya sleep paralysis dok? Sleep paralysis ya. Jadi sleep paralysis itu kan ada penjelasan bahwa sleep paralysis itu bisa terjadi di fase stage 1-2, Agustina. Jadi beberapa buku menyebutkan sleep paralysis itu terjadi di fase itu. Kenapa? Karena pada fase itu dia seluruh tonus otot kita menurun, ya, menurun. Jadi sleep paralysis itu seperti sensasi kita seperti ditimpa benda berat, ditimpa benda, kemudian seperti terjatuh, sensasi terjatuh, kemudian seperti kita kayak dipanggil orang, kita merasa kita sedang dipanggil gitu. Nah ternyata sleep paralysis itu fase jenis-jenisnya bisa berbeda-beda seperti itu. Nah, mekanismenya apa yang disebutkan ya sebenarnya kalau bicara mekanisme selalu saja mereka di buku ini kan menyebutkan dia unknown certainty gitu ya kan, tidak diketahui secara pasti tapi diduga proses itu terjadi akibat penurunan dari tonus otot. Jadi penurunan dari tonus otot di seluruh tubuh pada saat fase 1-2 tidur sehingga terjadi seperti kekakuan gitu ya, paralisis. Nah, itu dia Agustina penjelasannya. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Izin bertanya dok. Ya, silakan Albert. Izin dok, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa ada orang yang susah banget dibanguninnya sama orang yang mudah banget bangun, misalkan ada gangguan kecil saja dok? Faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa ada orang yang mudah dibangunkan, ada yang susah gitu harus disiram air gitu kali ya maksudnya. Ya kalau Albert termasuk yang mana, buat jenis yang susah atau mudah? Sedang dok. Sedang ya. Oh, jawaban yang diplomatis ya, sedang ya. Ya mungkin ada lah ya. Tapi kalau mau kita kaitkan dengan kuliah kita hari ini, nampaknya ada beberapa faktor di sana ya yang berperan. Tentu pertama dia kemungkinan ada di fase tidur yang mana kan gitu. Bahwa dikatakan tadi kalau dia ada di sedang, jika tiba-tiba ada sedang di fase tidur yang masih non REM sleep, stage 2, stage 1 ya mudah dibangunkan. Di non REM sleep dia sulit dibangunkan gitu. Atau kondisi misalnya dia sudah lelah seharian. Nah, tadi kan ada slide di awal ya. Kondisi aktivitas berarti faktor aktivitas dia pada saat masih bangun, ketika dia beraktivitas yang sangat banyak, terlalu capek, membuat fase non REM sleep dia menjadi lebih panjang. Nah, jadi susah loh dia dibangunkan, ya kan kira-kira gitu. Jadi kalau dikaitkan dari kuliah ini, saya rasa itulah dua faktor yang mungkin bisa mempengaruhinya. Apakah ada faktor lain? Ya mungkin perlu kita cari juga lah, Albert, yang tidak berhubungan dengan siklus tidur maksudnya ya. Baik dok, terima kasih dok. Satu lagi dok boleh? Ya. Izin bertanya dok, kalau tadi kan kata dokter satu siklus tidur itu sekitar 90 menit dok. Apakah benar kalau misalnya tidur itu akan lebih berkualitas kalau misalnya kita tidurnya itu beberapa siklus penuh, bukan hanya setengah. Misalnya kayak siklus terakhirnya itu hanya 45 menit begitu, dok. Ya, jadi benar kalau kita penuh satu siklus itu dijalani, apa tadi Albert bilang lebih baik ya? Apakah lebih baik gitu maksudnya?
Iya, lebih baik dia. Jadi satu fase itu. Apalagi tadi kan kita lihat ada fase yang dimana dia disitulah terjadi restorasi yang saya bilang tadi kan, perbaikan sel, pasokan sel-sel ke otot yang tadi beraktivitas dikembalikan, sistem imun kita diperbaiki yang tadi udah bekerja seharian. Nah, kalau kita lewati fase itu, pasti fungsi tidur yang tadi disebutkan sangat banyak fungsinya ya, untuk menaikkan imun dan lain sebagainya, pasti akan terjadi. Nah, ada kalanya memang karena orang tidurnya cuma sedikit saja atau yang kurang tidur, ya banyaklah bisa terjadi dampaknya kan. Nah, memang nanti kan dia menjelang kita bangun, misalnya menjelang pagi, ini udah tidur malam nih, mulailah kita melakukan terjadi siklus tidur tadi. Tapi biasanya menjelang pagi atau menjelang bangun tidur, nanti dia makin pendek tuh Albert durasinya. Yang nyata nampak lebih pendek itu nanti durasi si non REM sleep-nya. Ya, si durasi non REM sleep-nya yang tadinya dia bisa berlangsung pertama mungkin sekitar 20 menit, tinggallah dia mungkin 15 menit. Makin ke pagi dia turun lagi dan sebagainya sampai akhirnya kita bisa bangun spontan sendiri. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, baik, ini sudah jam 12 ya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatian kalian. Komting ada di kelas ini? Ada ya. Komting absen kita bagaimana ya? Odi. Kayak biasa, Dok. Nanti untuk dosen ada berita acaranya, Dok. Ada berita acara, oke. Kemudian bahan kuliah katanya ke e-learning atau bagaimana? Enggak ya? Katanya begitu, Dok. Katanya nanti dosennya emang input di e-learning atau mungkin melalui WA saja, Dok. Oh ya udah, kalau gitu bahannya saya kasih sama kamu aja lah ya. Entah kamu yang masukkan ke e-learning nanti gimana, saya nggak paham. Ya, Dok. Sama Odi aja. Ya, Dok. Oke, baik, makasih. Ya, kita tutup. Sehat-sehat.